Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat Al-Wafi dan rekan saya Tubagus Muhammad Ilhan dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 22 dan juga 36 akan menjelaskan yaitu tentang pengertian struktur dan fungsi serta jenis polimer, lipid, dan protein. Untuk itu penjelasan akan dijelaskan oleh Tubagus Muhammad Ilhan. Pengertian polimer. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Struktur polimer terbagi menjadi 3. Yang pertama, linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Yang kedua, ada bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Yang terakhir, ada jaringan 3 dimensi, yaitu polimer. Jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimia terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Fungsi polimer. Yang pertama adalah polimer jenis plastik. Misalnya saja polietilena yang digunakan untuk botol yang bersifat fleksibel, plastik pembungkus, dan isolator listrik. Yang kedua ada karet, yaitu dapat digunakan dalam pembuatan selang karet, sol sepatu, sarung, tangan, dan lainnya. Yang ketiga ada serat sintesis. Untuk jenis nilon 66 banyak digunakan untuk bahan baku tenda, parasit, hingga jala. Jenis orlon menjadi bahan baku utama pembuatan karpet maupun pakaian. Jenis-jenis polimer berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu alami, contohnya seperti karet alam, protein, amilum, selulosa, asam nukleat. Dan yang kedua ada sintesis, contohnya yaitu ada polietilena, polipropilena, polistirena, PVC, dan PTFE. Berdasarkan monomer penyusun, yaitu yang pertama ada homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietilena, polipropilena, polistirena, PVC, PVA, dan polisoprena. Dan kedua ada copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 6,6, dacron, SBR, dan ABS. Berdasarkan sifat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Yang kedua ada termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Yang ketiga ada elastomer, yaitu polimer yang elastis, bentuknya dapat diregangkan namun dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, serta beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, seperti metionin, cysteine, dan cysteine, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur protein terbagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur primer, merupakan urutan asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Yang kedua ada struktur sekunder, yaitu struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino yang distabilkan oleh ikatan nitrogen. Yang ketiga ada struktur tersier, merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder dan menjadi bentuk keseluruhan suatu molekul protein. Yang keempat ada struktur kuartaner, yaitu struktur yang dibentuk oleh beberapa molekul protein. Yang terakhir ada struktur quiner, yaitu karakteristik dari permukaan protein yang mengatur interior seluler yang padat. Fungsi protein ada 4. Yang pertama sebagai sumber energi. Protein berfungsi sebagai sumber energi jika keperluan energi tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Yang kedua sebagai pembentukan hormon. Protein terlibat dalam pembentukan beberapa hormon. Yang ketiga mendukung proses kimia dalam tubuh. Protein merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sehingga angka kecukupannya harus sangat diperhatikan. Dan yang terakhir sebagai antibodi. Protein membentuk antibodi yang membantu mencegah infeksi dan penyakit. Jenis-jenis protein berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein menjadi
protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan, gabus, dan lain-lain. Yang kedua ada protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lain yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein fibriller, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua adalah protein globuler, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu konsentrasi garam pelarut asam basa dibandingkan protein fibriller. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologinya, seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos, yaitu bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, dan trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Struktur lipid. Berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau trigliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Fungsi lipid. Pertama sebagai cadangan energi, kedua sebagai pelindung organ vital, ketiga sebagai komponen penyusun membran sel dan organel sel, keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang terakhir sebagai bahan penyusun empedu dan asam oksalat. Jenis-jenis lipid berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lemak hewani. Lemak adalah lemak yang bersumber dari hewan, termasuk dalam jenis lemak tak jenuh. Contoh bahan makanan dari hewan yang merupakan sumber lemak yaitu mentega, susu, telur, dan daging. Yang kedua adalah lemak nabati, yaitu lemak yang bersumber dari tumbuhan, termasuk dalam jenis lemak jenuh. Contohnya yaitu kacang-kacangan, kemiri, kelapa, serta wijen. Berdasarkan struktur penyusunnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lemak sederhana atau trigliserida, merupakan senyawa lemak yang paling sederhana, terdiri atas 1 molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Yang kedua adalah fosfolipid, yaitu atau lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga adalah lipoprotein atau lemak gabungan, adalah lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang terakhir ada steroid, merupakan salah satu jenis lipid, akan tapi yang paling dikenal yaitu kolesterol, yang dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan aterosklerosis. Berdasarkan ikatan kimia, yang pertama adalah lemak jenuh, yaitu lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Yang kedua adalah lemak tak jenuh, merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.